Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini perpisahan ya. Pertemuan terakhir, perpisahan kita semester 3, pertemuan ke-7. Mari kita lihat WA grup kita, ya, WA grup kelas E. Saya sudah ngirim di WA grup pertemuan 7 sosiologi agraria, paradigma definisi sosial. Sebelum kita bahas itu, saya sudah bilang ke Anda ketika pertemuan 6 bahwa hari ini kita akan bahas tentang paradigma yang terakhir, paradigma definisi sosial. Kemudian sesudah itu kita akan bahas tentang persiapan UAS ya, persiapan ujian akhir semester untuk mata kuliah sosiologi agraria. Kita lihat dulu yang PowerPoint-nya ya. Ini saya kasih contoh di slide ketiga tentang pertanyaan orang awam. Jadi sesudah bertemu Anda, saya beranggapan Anda bukan lagi orang awam. Saya beranggapan Anda sudah masuk ke kelompok profesional, berarti Anda sudah berbasis ilmu, berbasis pengetahuan ya. Jadi kita satu level. Saya kasih contoh pertanyaan orang awam itu, bagaimana prosesnya, apa kendalanya, apa solusinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang diperlukan. Jadi kalau Anda ketemu orang awam, Anda nangani sesuatu, ini pertanyaannya. Anda nangani proyek X misalnya, maka dia akan tanya bagaimana prosesnya, apa kendalanya, apa solusinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Anda bikin peta misalnya, Anda nangani bikin proyek pemetaan satu desa, maka Pak Kepala Desa akan tanya, Mas, bagaimana prosesnya, apa kendalanya, apa solusinya, berapa biayanya, dan berapa waktunya. Itu orang awam ya, jadi kita pahami. Bagaimana dengan ilmuwan atau orang profesional seperti Anda? Bagi Anda ilmuwan atau profesional diizinkan menyampaikan proses, Anda boleh bicara tentang proses, kendala, solusi, waktu, dan biaya, tetapi kemudian Anda harus menambahkan sedikit perspektif di dalamnya. Sehingga kemudian kita sudah bertemu berkali-kali, ada 9 teori yang sudah kita bahas, ada teori struktural fungsional, teori konflik, teori neofungsional, ada teori perilaku sosial, ada teori pertukaran sosial, ada teori pilihan rasional, ada teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Jadi kalau Anda seorang profesional, maka Anda harus menggunakan perspektif tertentu. Itu perspektif sosiologi. Anda boleh juga gunakan perspektif yang lain, perspektif geodesi, perspektif geografi, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang membedakan Anda dengan orang awam. Dan tambahan berikut, orang awam itu kalau bertanya karena dia tidak tahu. Kalau Anda ilmuwan, Anda bertanya karena Anda ingin lebih tahu. Oleh sebab itu nanti ketika Anda bikin skripsi, Anda akan bahas di bab 2 deskripsi Anda itu tentang kerangka teoretik dan kerangka konseptual. Itu menjadi dasar kenapa Anda dianggap sebagai orang yang bertanya karena ingin lebih tahu. Karena di situ Anda sudah bicara tentang teorinya, Anda bicara tentang konsep, jadi Anda dianggap sudah mengetahui sebagian dan ingin lebih tahu. Dan ketika ingin lebih tahu, bukan dengan bertanya kepada seseorang, tetapi dengan mengambil data di lapangan, sehingga Anda menjadi lebih tahu. Ya? Itu filosofi seorang ilmuwan atau seorang profesional. Sekarang kita coba lihat di paradigma definisi sosial di teori aksi ya, yang sering kita bahas, ya. Saya ingin sampaikan yang detailnya sesuai dengan teksnya ya, teks yang ditulis oleh George Riser. Yang saya sampaikan kepada Anda itu kan cara mengingat dengan mudah, cara instan mengingat teori aksi. Apa itu kesadaran? Apa itu kesadaran subjektif, kesadaran objektif? Dan seterusnya ya, itu cara mudah mengingat teori aksi. Tapi kalau detailnya seperti yang di slide 4, teori aksi, tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek. Ya. Kemudian sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku tertentu
dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukannya. Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Jadi panjang lebar, detail, dan saya pikir cara instan kita mengingat teori aksi adalah teori aksi berbasis pada kesadaran. Kesadaran ada kesadaran subjektif dan objektif. Kesadaran subjektif ketika dia mengambil keputusan versi dia berdasarkan keinginannya. Kesadaran objektif adalah ketika dia mengikuti atau melaksanakan keputusan orang lain. Ya, itu cara mudah mengingat teori aksi. Kemudian Anda bisa lihat asal-usulnya. Nah, kita lewati saja. Sekarang kita masuk ke teori interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik. Saya selalu bilang pada Anda, teori interaksi simbolik kekuatannya pada makna. Maka kemudian saya bilang kalau Anda membahas isu agraria tertentu, tentukan dulu para pihaknya, kemudian jelaskan makna sesuatu bagi masing-masing pihak, kemudian apabila terjadi perubahan, maka akan muncul makna satu, makna dua dari masing-masing pihak, dan perubahan makna itu karena ada interaksi antar pihak, gitu ya. Itu cara mudah mengingat teori interaksi simbolik. Tetapi kalau ingin detailnya, mungkin relatif sama ya. Ini ada sumber dari George Ritzer, teori interaksionisme simbolik atau teori interaksi simbolik. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Jadi saya pikir sudah cocok dengan cara kita yang instan itu ya, mengingat teori. Sekarang kita masuk ke teori fenomenologi. Teori fenomenologi substansinya adalah norma, aturan sosial yang mengendalikan tindakan para aktor, yang memantapkan struktur sosial sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Saya ulang teksnya, bunyi teks teori fenomenologi. Norma atau aturan sosial yang mengendalikan tindakan para aktor dan yang memantapkan struktur sosial sesungguhnya merupakan hasil interpretasi para aktor terhadap kejadian-kejadian yang dialaminya. Saya mengajarkan pada Anda untuk memudahkan mengingat teori fenomenologi adalah kekuatan teori fenomenologi berada pada norma. Kemudian saya bilang norma itu beraneka ragam, ada norma hukum, norma sosial, norma budaya, dan lain-lain. Tetapi kemudian mari kita fokus ke norma sosial. Kemudian saya katakan bahwa norma sosial dibangun untuk kemajuan masyarakat berdasarkan interpretasi para pihak ketika berinteraksi satu sama yang lain dalam konteks isu yang sedang dikembangkan. Ya, itu yang penting Anda garis bawahi norma. Kemudian Anda pilih norma sosial. Kemudian norma sosial itu dibangun untuk mengatur agar interaksi para pihak itu punya manfaat atau memberi kemanfaatan bagi para pihak. Itu cara mudah mengingat teori fenomenologi. Jadi Anda sudah paham 9 teori. Nah sekarang saya pikir sudah selesai paradigma definisi sosial. Sekarang saya ingin cerita tentang UAS, ujian akhir semester. Nasihat pertama, seperti yang saya selalu sampaikan, jangan mencontek. Karena kalau mencontek saya harus memberi nilai E, dan itu wajib hukumnya bagi dosen. Oleh sebab itu saya pikir Anda masuk ke ruang ujian percaya diri. Percaya diri bahwa Anda bisa mengerjakan soal itu karena Anda sudah berinteraksi dengan saya sekian banyak kali, ada 7 kali. Kemudian Anda sudah paham teorinya. Apalagi, kalaupun sekali waktu Anda blank itu kan biasa ya, manusiawi, nggak usah panik, happy aja, kerjakan semampunya. Mainkan logika, karena sosiologi itu ilmunya logika basis. Bukan hafalan, bukan hitungan. Jadi jangan dihitung, jangan dijumlahkan ada 9 teori maka sama dengan 18 isu. Jangan. Pokoknya sosiologi itu mainnya logika, rasionalitas. Sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana kita menggunakan teori itu. Tunggu. Saya ingin cerita kira-kira soalnya seperti apa gitu ya. Soalnya pertama, nanti itu kira-kira setengah halaman itu bicara tentang informasi tertentu. Saya bilang, perhatikan informasi sebagai berikut gitu ya. Ada informasi bla bla bla, setengah halaman. Kemudian soal berikutnya adalah dari informasi yang Anda dapatkan, tentukan isu yang Anda minati.
Kalau saya bilang tentukan isu yang Anda minati, Anda pilih dari sekian banyak teori, hal yang paling Anda suka, yang Anda mampu menjawab ketika dihantam dengan berbagai teori gitu ya. Selesai, kunci di situ, kemudian masuk teori pertanyaan berikut, bedah isu tersebut dengan menggunakan teori, nanti saya yang pilihkan teorinya. Teorinya bla bla gitu ya, Anda pilih, kemudian Anda jelaskan teorinya, kemudian langsung dibedah isunya berdasarkan teori itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang itu kan sudah 2 ya, soalnya insya Allah cuma 4. Kemudian yang berikutnya adalah bicara tentang isu agraria. Kan Anda sudah berapa kali itu? 6 kali. Tugasnya sudah 6 kalau nggak salah ya. 6 atau 5? 5 ya? Tugasnya sudah 5. 5 tugas berarti 5 video. Kalau satu video bercerita tentang tema-tema tertentu kan ada sekian banyak tema ya. Nah, nanti tuh ceritanya tentang itu. Tentang tema-tema yang pernah kita diskusikan di kelas. Kan soalnya belum saya buat, jadi saya belum tahu kira-kira nanti saya pilih tema yang mana ya. Dan saya pikir itu Anda bisa paham. Jadi soal 1 dan 2 itu bicara tentang isu dan teorinya, bagaimana Anda membedahnya. Soal 3 dan 4 bicara tentang isunya. Tapi tentu nanti ada teorinya. Ya. Nah, kalau yang soal 3 dan 4, teorinya Anda yang pilih. Anda yang pilih teorinya, kemudian Anda yang bedah. Jadi yang 1, 2 saya yang pilihkan teori, 3, 4 Anda yang pilih teorinya. Jadi harus ada satu teori yang jadi andalan Anda kira-kira gitu ya. Supaya kemudian minimal Anda bisa main di nomor 3 dan 4. Itu. Kemudian yang berikut, saya ingin contohkan hari ini bagaimana membedah sebuah isu dengan menggunakan 9 teori. Cara mudah membedah isu agraria menggunakan 9 teori sosiologi. Isu yang saya pilih adalah isu reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Reforma agraria di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kapanewon itu kecamatan ya, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kalau Anda ditanya tentang bagaimana reforma agraria di Kelurahan Pucung, maka Anda harus jelaskan bahwa reforma agraria di Kelurahan Pucung itu dilaksanakan dengan model 2 sisi, sama seperti reforma agraria lainnya, yaitu sisi penguatan aset dan sisi pemberian akses. Sisi penguatan aset dilaksanakan oleh sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul melalui PTSL. Sehingga kemudian beres itu penguasaan asetnya. Bagaimana dengan pemberian akses? Itu dilaksanakan oleh STPN, oleh saya dan kawan-kawan. Anda sudah hafal itu ya, bagaimana kami melakukan penelitian, kemudian dari hasil penelitian, kami dorong masyarakat dan pemerintah kelurahan untuk merancang master plan kelurahan. Kemudian dari situ kita dorong mereka untuk bagaimana caranya menerapkan master plan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu kemudian ada pelatihan, ya, pelatihan leadership. Ya, ada pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria, agar masyarakat dan pemerintah desa bisa menerapkan master plan dengan baik. Sesudah itu ada lagi pelatihan bagi para aktivis wisata, yaitu pelatihan bisnis model kanvas untuk kegiatan wisata. Dan tadi pagi saya koordinasi dengan Pemkes, tadi saya kan sekitar jam 9.20-an itu kurang, itu Pemkes menghubungi saya, Pak Aris kami sudah selesai kuliah, bagaimana kalau kuliah dimajukan jam 9.20? Saya bilang nggak bisa, saya baru selesai sarapan. Kenapa? Karena selesai apel saya koordinasi dengan teman-teman PPN untuk memajukan kegiatan yang harusnya direncanakan tahun 2024 dimajukan nanti 21 Desember 2023 bikin pelatihan ya. Pelatihan penguatan identitas Kelurahan Pucung. Jadi di Kelurahan Pucung itu identitasnya 4. Kelurahan maritim, kelurahan agraris, kelurahan rintisan budaya dan kelurahan wisata. Itu mau kita bikin pelatihannya supaya mereka hebat di tanggal 21 Desember 2023. Oke ya, itu isunya, reforma agraria di Kelurahan Pucung. Sekarang bagaimana membedah dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Pertama kita masuk ke paradigma fakta sosial. Kita gunakan teori struktural fungsional. Maka ketika bicara tentang teori struktural fungsional, kita lakukan bedah pihak. Jadi kalau bicara tentang reforma agraria di Kelurahan Pucung, maka pihaknya adalah STPN, kantor pertanahan, pemerintah desa dan masyarakat. Ada 4. Kalau kita gunakan teori struktural fungsional, maka kita akan bicara tentang bagaimana masing-masing pihak itu berperan
Apa peran kantor pertanahan? Melakukan penguatan aset dalam bentuk kegiatan PTSL dengan mensertifikatkan sebagian besar tanah di Kelurahan Pucung. Kemudian bagaimana peran itu tadi peran Kantah ya. Yang kemudian bagaimana peran STPN? STPN melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Bagaimana peran pemerintah desa, pemerintah kelurahan? Kemudian kelurahan berperan dalam hal menjadi penghubung antara masyarakat dengan kantor pertanahan dan STPN dalam rangka melancarkan kegiatan reforma agraria dalam konteks penguatan aset dan pemberian akses. Kemudian bagaimana dengan peran masyarakat? Peran masyarakat melaksanakan semua kegiatan itu baik yang bersifat penguatan aset maupun yang bersifat pemberian akses. Penguatan aset mereka masyarakat aktif dalam sertifikasi tanah dalam bingkai PTSL, kemudian dalam kegiatan pemberian akses masyarakat aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh STPN. Itu teori struktural fungsional. Sekarang kita bergeser ke teori neofungsional. Teori neofungsional itu kekuatannya pada kemampuan mengenali ketegangan dan mencegah dan mengenali provokasi. Ketika semua pihak itu berkeinginan untuk mendukung pelaksanaan kelancaran reforma agraria, tentu semua ingin berkontribusi optimal. Oleh sebab itu, karena masing-masing ingin berkontribusi optimal, suasananya kan menjadi tegang. Dalam suasana tegang seperti itu, boleh jadi apabila tidak dikelola dengan baik, teknik komunikasinya bisa menimbulkan gesekan. Oleh sebab itu yang harus dihindari adalah munculnya gesekan akibat terjadinya ketegangan. Nah, kekuatan neofungsional kan di ketegangan. Apa yang harus dicegah? Misalnya, harus dicegah ketegangan antara STPN dengan kantor pertanahan. Kantor pertanahan dengan STPN itu berbagi tugas, bukan merebut tugas. Jadi ketika pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh STPN, bukan berarti STPN sedang merebut tugas teman-teman di Kantah dalam hal pemberdayaan tanah masyarakat, tetapi sedang bersama-sama dengan teman-teman Kantah mendorong masyarakat untuk menerapkan reforma agraria. Itu cara mencegah ketegangan. Mengkomunikasikan bahwa yang dilaksanakan adalah mendukung, bukan merebut kegiatan. Begitu juga peran kepala desa atau pemerintah desa. Harus mampu menjembatani ketegangan yang terjadi antara kantor pertanahan dan STPN dengan masyarakat. Karena nanti kan banyak sekali beban yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks penguatan aset, harus begini, harus begitu, harus bayar BPHTB dan lain sebagainya. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat harus hadir di pelatihan, harus aktif di pelatihan dan lain sebagainya. Itu kan beban. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dijadikan, tidak disiapkan cara untuk menetralisir oleh teman-teman di pemerintahan kelurahan, maka bisa menimbulkan ketegangan. Kalau provokasi nampaknya nggak ada dalam konteks itu ya. Itu teori neofungsional. Bicaranya adalah ketegangan karena ada gesekan para pihak, karena semuanya ingin berkontribusi optimal. Provokasinya nggak ada, tidak ditemukan provokasi. Kemudian kita masuk ke teori konflik. Teori konflik itu kalau ketegangan tidak dimanage dengan baik akan menimbulkan konflik. Kenapa menimbulkan konflik? Karena ada perbedaan kepentingan dan kewenangan. Nah, maka kemudian kita bisa paham bahwa dalam konteks reforma agraria di Kelurahan Pucung itu ada perbedaan kepentingan dan kewenangan. Teman-teman di kantor pertanahan punya kepentingan untuk mensukseskan reforma agraria. Mereka punya kepentingan agar lancar PTSL-nya, agar lancar penguatan aset. Mereka sebetulnya juga punya kepentingan untuk melancarkan kegiatan pemberian akses. Tetapi karena ada keterbatasan SDM dan lain-lain, mereka belum sempat menggarap bagian itu, dan kemudian bagian itu yang digarap oleh STPN. Ya, jadi ada perbedaan kepentingan. Mereka penting dalam hal itu. Nah, bagaimana dengan STPN? STPN berkepentingan untuk mendukung kegiatan Kantah, sekaligus mengambil manfaat dari segi ilmu dan pengetahuan untuk nanti didistribusikan ke stakeholder di dalam konteks STPN. Pengetahuan yang didapat nanti disampaikan kepada mahasiswa dan para dosen untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Itu bicara tentang kepentingan yang berbeda. Kewenangannya berbeda. Kantah berwenang menerapkan penguatan dan pemberian akses, STPN berwenang melakukan pemberdayaan masyarakat. Nah, bagaimana dengan pemerintah desa? Pemerintah desa punya kewenangan menghubungkan para pihak, masyarakat punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan yang disampaikan untuk kepentingan mereka. Jadi itu yang harus dikelola dengan baik, diposisikan dalam posisinya masing-masing,
agar kemudian kewenangan dan kepentingan yang berbeda itu tidak menimbulkan konflik. Itu teori konflik. Kita geser ke paradigma perilaku sosial. Di paradigma perilaku sosial kita awali dengan teori perilaku sosial. Teori perilaku sosial berbicara bahwa perilaku hari ini akan bermanfaat atau berdampak pada perilaku selanjutnya. Perilaku hari ini punya dua kemungkinan. Kemungkinan akan diulang kalau dapat reward, kemungkinan dihentikan atau diubah kalau mendapatkan punishment. Dalam konteks reforma agraria, maka kemudian kita lihat dan kita fokuskan pada konteks masyarakat dan pemerintah desa. Yang Kantah dan STPN-nya kita singkirkan sementara. Karena kita ingin lihat perilaku masyarakat dan pemerintah kelurahan. Dalam konteks reforma agraria, maka ketika pemerintah kelurahan mengerti bahwa pelaksanaan reforma agraria dalam bentuk penguatan aset dan pemberian akses itu bermanfaat buat masyarakat desa, maka itu akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang relevan dengan kegiatan reforma agraria. Kemampuan pemerintah kelurahan melakukan kegiatan yang relevan itu nanti akan berdampak pada masa depan Kelurahan Pucung, yaitu kalau asetnya sudah tertata dengan baik, aksesnya bisa dioptimasi, maka kemudian keinginan masyarakat Pucung untuk menjadi masyarakat yang mandiri, damai, dan sejahtera, besar kemungkinan akan tercapai. Apalagi sudah punya master plan. Ya. Itu pemerintah kelurahan. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat juga begitu. Masyarakat kalau mereka kemudian aktif dalam kegiatan penguatan aset dan pemberian akses, maka nanti mereka akan mendapatkan manfaatnya dalam konteks individu, berkeluarga, maupun dalam konteks kolektif. Dan itu terjadi ketika mereka mengerti dan merasakan bahwa kegiatan yang relevan dengan reforma agraria itu mendapat reward, mendapat ganjaran, mendapat penghargaan, mendapat apresiasi, dan itu yang kemudian akan mereka ulang-ulang atau mereka lakukan terus-menerus dan disampaikan dari yang satu kepada yang lain, orang bilang getuk tular itu, sehingga kemudian reforma agrarianya lancar. Ya. Itu teori perilaku sosial. Bagaimana dengan teori pertukaran sosial? Teori pertukaran sosial juga begitu. Teori pertukaran sosial kekuatannya adalah pada pertukaran reward and punishment dari para pihak. Kalau kemudian pemerintah kelurahan mampu melayani masyarakatnya dalam hal kepengurusan dokumen dan lain sebagainya yang relevan dengan kegiatan reforma agraria, maka itu dianggap sebagai reward. Reward bagi masyarakat. Masyarakat mendapat pelayanan yang baik, kan bagi masyarakat itu reward. Karena masyarakat dilayani dengan baik, maka dia akan memberi hal yang sama, yaitu reward, keuntungan, ganjaran, yaitu dengan mendukung segenap kegiatan reforma agraria yang diselenggarakan atau didukung oleh kantor atau oleh pemerintah Kelurahan Pucung. Jadi pemerintah Kelurahan Pucung memberikan reward kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, masyarakat memberikan reward kepada pemerintah Kelurahan Pucung dalam bentuk kesiapan mengikuti kegiatan. Itu teori pertukaran sosial. Bagaimana dengan teori pilihan rasional? Masih di paradigma perilaku sosial. Teori pilihan rasional kekuatannya kan pada preferensi dan ekspektasi. Kita bedah pihak, kita ambil dua pihak saja, yang STPN dan Kantah kita sembunyikan. Di pemerintah kelurahan, dia punya prioritas. Mana harus dikerjakan duluan, mana yang belakangan. Dalam konteks reforma agraria, tentu saja mereka kemudian menempatkannya sebagai kegiatan yang penting. Oleh sebab itu diprioritaskan. Nah, penempatan reforma agraria sebagai kegiatan yang diprioritaskan itu tentu berhubungan dengan ekspektasinya. Ekspektasinya adalah kalau kegiatan reforma agraria itu diprioritaskan, maka mereka akan mendapatkan alat bukti yang kuat dalam bentuk penguatan aset, yang itu bisa dimonetisasi, diuangkan, dijadikan agunan dan lain sebagainya untuk mendapatkan modal, dan kemudian masih disertai oleh kegiatan yang disebut dengan pemberian akses. Sehingga nanti kalau reforma agrarianya diprioritaskan, ekspektasinya adalah penguatan aset dan pemberian aksesnya menjadi lancar. Dan itu nanti bermuara pada maksimasi, upaya mengoptimasi keuntungan atau reward. Jadi itu teori pilihan rasional. Kita geser sedikit masuk ke paradigma definisi sosial. Isunya masih sama, reforma agraria. Kita gunakan teori aksi. Kita pilih dua pihak, pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat. Masing-masing berinteraksi dan masing-masing memaknai sesuatu.
ketika bicara tentang reforma agraria, maka pemerintah Kelurahan Pucung berperan sebagai fasilitator. Ketika bicara reforma agraria, masyarakat berperan sebagai objek, ya, yang satu fasilitator, yang satu sebagai objek. Pengertian objek di sini adalah pelaksana. Nah, antara pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat ketika menggunakan teori aksi kan masing-masing berkesadaran. Kita mulai dari pemerintah Kelurahan Pucung. Kesadaran awal yang mereka gunakan adalah kesadaran subjektif ketika pemerintah Kelurahan Pucung memutuskan untuk mendukung reforma agraria. Karena dia bersedia mendukung, dia bersedia menjadi fasilitator. Ya, kemudian itu kesadaran subjektifnya. Kesadaran objektifnya adalah ketika pemerintah Kelurahan Pucung mengikuti segala ketentuan yang diterapkan oleh teman-teman dari Kantah dan dari STPN. Dari Kantah dalam konteks penguatan aset, dari STPN dalam konteks pemberian akses. Ya, itu. Jadi kemudian itu sisi objektif, kesadaran objektif. Jadi Anda sudah paham bahwa kesadaran subjektifnya adalah ketika mereka memutuskan untuk mendukung, kesadaran objektifnya ketika mereka tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh Kantah dan oleh STPN. Kantah dalam rangka penguatan aset, STPN dalam rangka pemberian akses. Bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat berkesadaran subjektif ketika mereka memutuskan untuk ikut serta. Jadi ketika mereka dihubungi, didekati, diajak berkomunikasi oleh teman-teman dari pemerintah kelurahan, mereka menyatakan, oke, kami bersedia ikut, itu namanya kesadaran subjektif. Kapan kesadaran objektifnya? Ketika kemudian mereka tunduk pada ketentuan yang sama, yaitu ketentuan yang dibuat oleh Kantah dan STPN. Itu teori aksi. Masuk kemudian kita sekarang ke teori fenomenologi. Isunya masih sama. Teori fenomenologi kekuatannya pada norma. Nah, kalau bicara kekuatan pada norma, maka kita fokus pada norma sosial. Ketika bicara norma sosial, maka para pihak dalam hal ini pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat Kelurahan Pucung memahami bahwa reforma agraria itu penting buat mereka, dan kemudian karena itu penting buat mereka, mereka merancang, menerapkan sebuah norma yang punya nuansa dukungan. Jadi norma yang dibangun nuansa untuk mendukung. Maka kemudian ditentukan teknik komunikasinya, ditentukan cara menjaga etikanya, tata keramanya agar kemudian kegiatan reforma agraria berjalan lancar. Maka diatur itu pola hubungan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, bahkan antara mereka berdua dengan Kantah dan dengan STPN. Sehingga kemudian terbangun pola relasi yang cocok, yang sesuai dengan masyarakat, baik secara etis maupun tata keramanya, agar itu kemudian bisa berjalan lancar. Kita menyebutnya sebagai norma sosial. Ya. Kemudian kita pindah pada teori yang terakhir, teori yang ke-9, ya, yaitu teori interaksi simbolik. Maka lakukan bedah pihak. Kita pilih dua pihak yang utama, pemerintah Kelurahan Pucung dan masyarakat Kelurahan Pucung. Dalam konteks reforma agraria, pemerintah Kelurahan Pucung memaknai reforma agraria sebagai instrumen mewujudkan mandara, ya, mandiri, damai, dan sejahtera. Bagi pemerintah Kelurahan Pucung, reforma agraria adalah instrumen untuk mewujudkan mandara. Pucung yang mandiri, damai, dan sejahtera. Itu bagi pemerintah Kelurahan Pucung. Itu makna awal. Makna berikutnya, bagaimana dengan masyarakat? Bagi masyarakat sebetulnya mirip, cuman konteksnya lebih individual. Kalau konsep mandara itu kan kolektif, ya? Mandiri, damai, sejahtera itu kolektif dalam satu desa. Tapi dalam konteks individu tentu hubungannya dengan kesejahteraan. Maka kemudian reforma agraria itu dimaknai sebagai instrumen kesejahteraan. Nah, kalau bicara kesejahteraan, Anda kan sudah paham ya, ada sejahtera ekonomi ketika pendapatan meningkat, ada kesejahteraan psikologis ketika tenang bekerja, ada kesejahteraan budaya ketika bisa mengekspresikan nilai-nilai setempat, ada kesejahteraan terakhir, kesejahteraan sosial ketika mereka rukun mengerjakan sesuatu. Itu makna. Ya. Makna itu bisa bertahan atau bahkan semakin meningkat dalam konteks lebih positif kalau kemudian terus-menerus diintervensi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi itu. Ya. Jadi Anda sudah dengarkan cerita saya bagaimana sebuah isu reforma agraria dibedah dengan menggunakan 9 teori sosiologi. Sampai di sini, siapa di antara Anda yang ingin komentar atau bertanya? Sharing. Jadi gampang kan kalau ujian? Berapa menit gitu? Mungkin sekitar 10-15 menit ya. Satu isu dibedah dengan 9 teori dalam waktu 10 sampai 15 menit.
Nanti kan Anda ujian 1 jam. Ya, mungkin lebih 1 jam ya, kan 2 SKS 1,5 jam, 90 menit. Jadi saya yakin jawaban Anda pasti lebih hebat dari penjelasan saya ya. Oke, siapa ingin komentar, tanya sebelum kita bubar? Masa langsung bubar? Terlalu cepat ya? Baru jam 10.38. Kalau terlalu cepat kuliahnya nanti orang kuliahnya nggak mutu, terlalu cepat gitu ya. Ayo, siapa di antara Anda ingin komentar, tanya, saya siap jawab. Ada? Ayo angkat tangan, kemudian tanya aja, happy aja. Tanya? Ya, silakan. Kita dengarkan, silakan Mas. Kalau dalam suatu kasus tersebut, misal kita menggunakan teori konflik, dan ternyata konfliknya beneran terjadi, lalu kita bedahnya pakai teori apa? Ya, kalau Anda membahas sebuah isu, ternyata isunya itu memang isu konflik, dan kemudian membedahnya dengan teori konflik, berarti cocok. Jangan dibedah lagi dengan teori yang lain, berarti sudah cocok itu. Nanti Anda bisa lihat, coba nanti Anda main ke perpustakaan, cari skripsi yang bertema konflik, banyak ya. Misalnya konflik antara HGU, PTX, saya lupa nama PT-nya, PTX yang menolak HGU kemudian melawan masyarakat. Itu kan konflik, dibedah dengan teori konflik, cocok. Jadi nggak usah dicarikan teori yang lain. Tapi kan kadang-kadang kalau teman-teman yang disertasi, yang disertasi, bisa nggak puas kan kalau dengan hanya satu teori. Jadi kalau ada misalnya dia meneliti tentang resolusi konflik antara PTP sekian dengan masyarakat, maka pertama dia bedah dengan menggunakan teori konflik untuk mengetahui kegiatan masing-masing pihak, mengetahui kepentingan masing-masing pihak, mengetahui kemenangan masing-masing pihak, dan proses disintegrasi sosialnya di mana. Itu dia gunakan teori konflik. Nah, tetapi kemudian kalau yang disertasi kan minimal 3 teori besar ya. Sesudah dia bahas dengan teori konflik, dia kan pengen tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasinya kan dia kemudian butuh bagaimana mereka yang berkonflik itu dikelola konfliknya, di-manage, namanya manajemen konflik, agar kemudian mereka bisa bersinergi. Maka kemudian biasanya dia kawinkan itu antara teori konflik dengan teori struktural fungsional. Teori konflik itu fenomena lapangannya, untuk mengetahui perbedaan kepentingan dan kewenangan para pihak. Kemudian hasil perbedaan itu dibahas, dikelola dengan menggunakan teori manajemen konflik. Kemudian dari situ dicarikan solusinya dengan menggunakan teori struktural fungsional agar para pihak bisa bersinergi. Dan kemudian nanti masih ditambah dengan teori perilaku sosial agar kemudian perilaku hari ini bisa berdampak positif untuk perilaku masa depan. Jadi minimal 3 teori. Tapi itu disertasi, S3. Kalau Anda kan cukup 1 teori aja, kemudian dibedah pelan-pelan dan cukup pilih salah satu. Misalnya Anda ingin pilih konfliknya, atau pilih prospek sinerginya, atau pilih dampak perilaku hari ini terhadap masa depan. Jadi kalau Anda yang S1 atau D4, hanya pilih satu-satu, tapi kalau yang tadi yang saya cerita itu yang disertasi. Jadi banyak disertasi, terutama di ilmu sosial yang menggunakan 3 atau 4 teori sekaligus untuk membedah sebuah isu. Karena dia selain memetakan persoalan, mencarikan solusi dan melihat prospeknya di masa depan. Itu teman-teman S3 begitu. Gitu Mas. Ya. Jadi kalau membahas tentang sesuatu ternyata menggunakan teori konflik dan memang ada konfliknya, itu berarti pas. Ya, terus nanti tujuan dari teori ini menyelesaikan konflik tersebut. Apa memberi masukan terkait konflik tersebut? Tujuan teori itu untuk membedah posisi persoalan. Jadi teori konflik itu digunakan untuk membedah posisi persoalan. Misalnya para pihaknya siapa, kepentingan masing-masing pihak bagaimana, kewenangannya masing-masing pihak bagaimana, proses terjadinya disintegrasi sosial seperti apa. Selesai sampai di situ. Kalau untuk solusinya Anda harus cari teori yang lain. Tadi saya bilang untuk solusinya gunakan teori struktural fungsional, bagaimana merubah yang tadinya konflik itu menjadi sinergi. Caranya dengan apa? Ada teori antara, jadi kalau ini teori konflik, ini struktural fungsional, ini konflik, ini struktural fungsional. Sebelum masuk sini, ini ada teori antara. Nanti di bagian alir kerangka pemikirannya begitu. Konflik, sinergi, di sini ada effort namanya, usaha. Nanti dalam kurung manajemen konflik. Nanti muncul di sini. Manajemen konfliknya bagaimana, kemudian masukkan ke sini, kemudian dijelaskan proses terjadinya sinergi. Kemudian masuk bicara tentang prospek masa depan.
maka kemudian muncul teori perilaku sosial. Ya. Begitu Mas. Oke, gitu ya. Ada lagi yang lain? Jadi kalau nanti Anda S3, Anda bisa campur beberapa teori sekaligus, tapi kalau Anda S1 atau D4, cukup satu teori aja. Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti Anda sudah siap ujian akhir semester tuh, karena nggak susah. Kalau Pak Aris ngomong 9 teori cuma 10 menit, sedangkan Anda kan 90 menit. Oh, itu bisa berhalaman-halaman jawabannya itu ya. Jadi ingat rumusnya, perhatikan di bagian awal itu informasi, bukan isu ya. Ada setengah halaman itu informasi, kemudian soal pertama Anda pilih isunya, kemudian baru yang soal keduanya Anda pilih teori dan kemudian bedah isu itu dengan menggunakan teori. Itu soal 1-2. Soal 3-4 bicara tentang isu agraria, nanti saya pilihkan isu tertentu, kemudian Anda bedah dengan menggunakan teori yang Anda bisa. Nanti saya bilang silakan bedah isu tersebut dengan menggunakan teori yang Anda sukai, dalam kurung 1 teori. Nanti kalau nggak dibutuhkan nanti Anda bikin 4 teori kan, yang capek yang reksa. Nanti Anda bilang, oh ini posisi persoalan Pak Aris, ini kemudian solusi, ini prospek, terus kemudian Anda bilang apalagi yang lelah yang mereksa. Jadi 1 teori aja. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita akhiri. Nggak ada ya? Oke, kita akhiri. Mudah-mudahan Anda siap. Dan ingat pesannya jangan mencontek, PD aja. Kalau Anda blank, ngarang. Ya, itu lebih terhormat. Kalau Anda ngarang, mainkan logika. Kan ngarangnya mahasiswa beda dengan ngarangnya anak SD ya. Mainkan logika, kemudian saya periksa. Kalau nilainya kurang, saya ambilkan nilai dari tugas. Oleh sebab itu, siapa di antara Anda yang tugasnya belum selesai, segera serahkan ke saya. Kan mungkin, oh iya saya tugas nomor sekian belum dibuat. Segera buat, karena itu nanti penting untuk membuat nilai Anda aman. Ingat rumusnya, saya selalu bilang, sapu bersih semua nilai di STPN ya, minimal B. Sapu bersih semua mata kuliah di STPN dengan nilai minimal B, agar kemudian IPK Anda bisa tiga ke atas, jangan ke bawah. Ya. Saya pikir begitu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan terima kasih.